Juga ada dosen yang minta apa namanya untuk aktifkan kamera kan? Iya. Ada juga biasa itu. Padahal baru mahasiswa bangun, ya belum pakai baju, belum mandi. banyak kendala memang kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kedai Talk. Anjay. Gak tuh. banget. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengalaman teman-teman selama kuliah online dan membahas perbedaannya ketika kuliah offline dan kuliah online. Sebelum itu kita perkenalkan dulu teman-teman kita. Mungkin bisa diperkenalkan sekarang. Dari siapa ini? Dari kita. Kita yang mana? Yang ganteng. yang ini. Oke. Halo, perkenalkan nama saya itu Muhammad Tifari, akrabnya di kedai itu dipanggil Kids. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar dan juga seorang anggota dari UKM Study Club Kedai Computer Works. Dan kebetulan saya di sini angkatan 2019 sama kayak Kakak Cindy. Oke. Selanjutnya dari Kak Farul. Perkenalkan nama saya Farul Rivaldi. Saya itu berasal dari Universitas di Makassar, angkatan 2018. Dan saya juga merupakan salah satu anggota dari Kedai Computer Works. Oke. Kak Kiti ini angkatan berapa tadi di kampus? Sama Diki. Angkatan 19 di. Oke. Oke. Kalau Kak Farul Saya angkatan 18. 18. Oh, berarti Kak Farul ini sudah menjalani kuliah offline selama berapa semester? Sekitar 4-5 semester lah. Oh, berarti dirasa sekali kuliah offline Ya. itu bagaimana perbedaannya? Terasa. Kalau Kak Kit, Pembahapan ini. Kak Kit kan angkatan 19, pasti juga sangat terasa toh. Tapi mungkin tidak terlalu terasa karena Kak Kit kan sebentar di kuliah online. Ya sama aja gitu. Iya sih. Kayak apa baru awal, baru masuk 1 semester, tiba-tiba online. Iya. Sayang tidak ada angkatan 20 di sini jadi narasumber. Seandainya ada pasti. Sudah total Menangis. online. Nah, enggak, dia pasti suka tentang kuliah online karena dia kan awalnya diperkenalkan sama kuliah online toh. Nah, terus di sini kita kan mau bahas tentang kuliah online itu sama kuliah offline. Nah, kalau Kak Kit sendiri selama angkatan yang masih termasuk muda di kampus, bagaimana pengalamannya? Perbedaannya itu kuliah online dengan kuliah offline? Untuk perbedaan jadi Iya. kalau untuk perbedaannya kita bahas dulu bagaimana rasanya Pak saat perpindahan gitu ya. Iya. Nah, saya kan Masa transisi transisinya dari offline ke online. Ya. Kan sama-sama juga merasa tuh. Saya itu angkatan 19 dan baru berkuliah secara luring atau offline itu sekitaran 1 semester lebih lah. Jadi satu semester lebih. Nah, di 1 semester lebih itu ya pasti beda sekali lah dengan yang dirasakan saat ini toh, dari yang biasanya kita lakukan praktek di kampus, ketemu sama teman-teman, lebih banyak interaksi dengan dosen, jadinya kayak harus beli alat-alat sendiri, harus praktik di rumah. Jadi lumayan agak sulit gitu. Susah. Kalau Kak Farul bagaimana pandangannya tentang kuliah online atau pengalamannya selama kuliah online? Kak Farul kan angkatan 18, berarti sudah kuliah offline selama berapa semester? Sudah 4 jalan 5 lah. Jalan 5, masuk semester 5 langsung online. Jadi kan Kak Farul ini sudah kuliah offline itu sudah lama. Ya. Pasti sudah banyak pengalamannya, sudah dirasakan berbeda juga online dengan offline. Bisa lah dijelaskan tentang Kalau pengalamannya? saya itu mungkin sedikit untuk perbedaannya itu saya memang sangat terasa antara offline dan online. Ya. Yang mungkin offline itu kita memang secara real time ketemu dosen. Kalau online kita yang cuman menggunakan gadget, menggunakan laptop untuk
berinteraksi dengan dosen gitu. Jadi agak ada terasa perbedaan dari segi kita mendengarkan apa yang disampaikan dosen begitu. Mungkin kalau kita dalam kelas kita berinteraksi dengan dosen berikan penjelasan, kita mungkin bisa memahami secara langsung. Tapi kalau online ini saya rasa sekarang agak yang disampaikan dosen itu kurang ditangkap dengan utuh. Mungkin hanya 75% yang bisa kita dapat kalau menurut saya pribadi. Ya untung kalau 75, karena kalau yang jaringannya sudah sudah terganggu, yang mungkin ada yang perangkat yang digunakan sudah agak nge-lag begitu. Iya, apalagi laptop kentang. Ya, jadi Setidaknya nggak ketemu dosen killer. Iya. ya kadang juga ada dosen yang minta untuk aktifkan kamera kan. Iya. Ada juga biasa itu. Padahal baru mahasiswa bangun. ya Belum pakai baju, belum mandi. banyak kendala memang kalau online Ini ini. kayaknya kakak Cindy ini pernah ikut kuliah nggak pakai baju kayaknya. Iya. Yang cuman pakai atasan, di bawahnya sarungan begitu. Ya mungkin kita semua pernah mengalami itu. Enggak deh. Kita aja kayaknya enggak. Ya mungkin kalau dilanjutkan Kak Farul. Apa tadi pandangan dengan perbedaannya dia? Iya. Perbedaannya kalau perbedaan sih yang sampaikan tadi yang dari segi pemahaman ke Iya, materi, pemahaman. yang segi kedisiplinannya juga mungkin Iya. kalau offline itu lebih Datang ke kampus ya, pagi-pagi. lebih diterapkan. Iya. Kalau online kan sisa bangun, buka gadget, Iya. masuk kelas. Itu pun kalau bangun Dika. Ya, kalau bangun Iya. kalau cuman masuk kelas tidur lagi kan sama aja. Nah ini Kak Kit kan yang dari Universitas di Makassar. Sorry. Kak Kit kan dari Universitas Negeri Makassar ya? Ya. Ya, setahu saya di kampus Universitas di Makassar itu kalau praktik ada ke kampus di Kalau untuk di jurusan teknik atau untuk fakultas teknik sendiri itu masih ada beberapa mata kuliah atau khususnya mata kuliah praktikum yang bisa dilakukan secara offline jika dosennya mau. Cuman itu pun sangat jarang karena karena pembatasan secara bagaimana sebutannya pembatasan sosial pembatasan atau social PPKM distancing apa sekarang. kan? PPKM masa PPKM. PPKM sekarang kan kayak susah untuk melakukan kegiatan offline gitu. Iya, kalau Kak Farul sendiri kan full online ya? Full online, praktek online juga. Iya, jadi agak susah karena Kalau saya rasa itu mungkin kalau untuk prakteknya sih kalau dari Universitas di Makassar itu mungkin cuman kendala dari perangkat karena ada beberapa aplikasi itu yang menggunakan spek komputer yang tinggi. Nah, Jadi, laptop dengan tetap. jaringan yang harus kencang juga. Mungkin dari segi itu ya kalau saya. ya. Dan begini. sorry. Minum. Agak batu sih. Minum. Enggak usah. Bekas. Bagus podcast. Nah, begini. Apa dia? Ini kan Kak Farul sama Kak Kit ini termasuk mahasiswa yang berorganisasi. Ya. Jadi menurut Kak Kit dengan Kak Farul, bagaimana peran organisasi dalam kuliah online ini? Khususnya kan kita sama-sama anak kedai itu, bagaimana perannya kedai Computer Works? Dari Kak Farul dulu. Kalau saya dengan saya masuk ke kedai Computer Works selama masa pandemik ini kan saya masuknya itu sudah masa pandemik. Iya. Sangat terasa memang benefitnya ketika saya masuk. Ada yang saya dapatkan memang yang saya mungkin tidak terlalu dapat di kampus, tapi saya bisa secara langsung mendapatkannya di kedai Computer Works dengan mungkin mengerjakan suatu tugas saya bisa langsung meminta bantuan teman-teman. Kalau ada yang saya tidak pahami, tapi Fitur sejauh call ini ya Fitur call friend di ya dan banyak yang saya dapat dari kedai Computer Works selama saya di Makassar kan. Makassar itu hari sempat juga
beberapa kali kayak apa namanya pembatasan untuk keluar Iya, eh, pembatasan daerah. ya gitu. Dan selama saya berorganisasi di kedai itu saya mendapat tempat baru begitu di kedai. Iya. Saya mendapat rumah, saya mendapat saudara-saudara di kedai begitu. Mungkin kalau saya cuma itu. Iya. Kalau dari Kekit Kenapa Kak? apa Apa tadi itu tanyakan? Apa tadi ditanyakan? Peran organisasi. Peran organisasi dalam kuliah online ini. Peran organisasi dalam masa kuliah Online. online di. Iya. Nah, kalau untuk saya sendiri peran khususnya perannya kedai di untuk saya. Iya, perannya kedai lah. Nah, perannya kedai untuk saya itu di bagian di mana saya bisa menutupi tidak adanya pembelajaran secara luring atau Iya, offline, tatap muka langsung. tatap muka. Karena sebagai seorang mahasiswa, anjay, Iya. sebagai seorang mahasiswa kita pasti butuh yang namanya interaksi sosial. Iya. Nah, di kedai atau di organisasi-organisasi yang masih aktif di masa pandemi sekarang ini, nah, di situ kita dapat menutupi kekurangan yang saat ini terjadi. Nah, apalagi di bidang IT sekarang, kalau di bidang IT itu kan sulit rasanya ketika kita harus belajar sendiri. Nah, kalau di kedai kita kan belajar sama-sama, banyak orang baru, apalagi kan saya bisa membandingkan apa yang saya dapatkan di kampus saya dengan apa yang bisa saya dapatkan ketika bergaul dengan orang-orang lain, mau dari kampus Undipa, Iya. Unhas, UIN, karena di kedai kita kan bisa bertemu dengan beberapa kampus yang berbeda, Kak. Iya. Apa lagi? Ya. Bagaimana kalau kita juga? Bagaimana rasanya ini kita? Ya kan kita sesama mahasiswa. Sama jiki mahasiswa toh. Nah, bagaimana rasanya ini? Rasanya apa ini? Rasanya kuliah online. Kuliah online. Ya, rasanya pasti jelas berbeda lah. Toh? Beda. Sama juga rasakan semua. Nggak ketemu doi. Ya, Iya. rasanya itu saya kehilangan teman-teman kelas. Kalau saya pribadi. Tapi kalau masalah teman-teman, ada juga teman-teman di kedai itu. Itu aja. Jadi kalau teman-teman sendiri itu kan harapannya toh, Ya. bagaimana supaya ada begitu. Jadi kalau ini kan tidak menutup kemungkinan ini tidak ditahu ini kapan ini, dan sangat mungkin ini tidak ditahu kapan berakhir ini kuliah online. Ya. Toh? Nah, kalau solusinya teman-teman mungkin mengatasi jenuhnya ini teman-teman online. Teman-teman di luar sana yang masih banyak yang online, toh, bagaimana solusinya teman-teman supaya tidak jenuh? Supaya nggak jenuh. Nah, dari Kak Fat dulu, Kak Kit. Masuk kedai. Ya. Salah satu. Ya, betul itu. Masuk kedai. Salah satu solusi saat ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di Makassar itu ya masuk di organisasi-organisasi study club Iya. yang kayak kedai ini. Kedai ini. Ya, apalagi untuk mahasiswa baru yang full time online. Saya rasa mungkin masuk ke organisasi salah satu. Ya, cara khususnya lah. mahasiswa-mahasiswa yang di regional Makassar gitu. Ya. Karena kalau dari luar pulau juga tidak mungkin toh, atau luar Tapi kalau luar provinsi. memang Kalau mau niat ya, apa-apa. tidak apa-apa lah. Ya, mungkin bagusnya lebih tepatnya perbanyak kegiatan yang Berinteraksi di. yang bermanfaat dan dapat melakukan interaksi secara langsung. Ya, tentunya dengan protokol kesehatan. Nah, Mungkin kalau dari Kak Farul sendiri ada solusinya untuk memerangi kejenuhan ini? kit mencapai kesuksesan. Mungkin sudah tadi disebutkan Iya. sedikit. Mungkin kalau masih ada silakan Kalau saja. dari saya sendiri, kalau menyelangi waktu kuliah begitu, kalau lagi apa namanya tadi, lagi Kan kuliah online ini jenuh. jenuh ya, lagi Iya. jenuh itu, mungkin kalau saya kebanyakan main game atau cari sesuatu lah yang bisa dilakukan. Wah, tipikal mahasiswa gamer gitu. Game atau itu sih main game. Main game di. Perbanyak Ya. yang bermanfaat dan dapat melupakan kebosanan di. Ya. Ya itulah. Jadi teman-teman ini pasti juga di seluruh dunia lah pasti merasakan yang namanya jenuh dalam kuliah online. Nah, pengalaman
jenuhnya itu tadi sudah diceritakan sama teman-teman, solusi juga sudah diberikan. Seperti apa namanya, kalau kesannya itu karena mereka kurang dapat menerima materi-materi dari kampus dengan baik, makanya mereka memilih untuk berorganisasi. Dan solusi yang teman-teman tawarkan itu yaitu masuk di organisasi dan lakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membangun diri, yang dapat melawan kejenuhan itu sendiri. Nah, teman-teman, sekian kali ini podcast dari Kedai atau Kedai Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.